What's up? Balik lagi di channel Fakida. Oke, jadi video kali ini gua mau ceritain pengalaman gua nih. Salah satu pengalaman gua ya, pengalaman yang cukup berharga gitu, yaitu magang di salah satu stasiun televisi. Ya, stasiun televisi tempat gua magang ini ya cukup terkenal ya, cukup terkemuka gitu. Berada di Senayan. Ya kalian pasti tahu kan, dia tuh kantornya di Senayan. Dia tuh satu gedung nempel sama salah satu mall paling bergengsi di Jaksel. Ya kalau misalnya kalian nggak tahu, search aja lah, pokoknya stasiun televisi di Senayan apa aja. Pokoknya ada banyak, tapi yang ini stasiun televisinya itu nempel sama mall gitu. Cari aja coba. Nah jadi gue mau cerita gimana gue bisa magang di situ, gimana gue bisa kerja praktik industri di situ. Oke, jadi berawal karena ya gue ngambil kuliah jurusan jurnalistik D3. Nah masuk semester 5 itu ada namanya praktik industri. Suruh nyari lah gitu, siswanya suruh nyari praktik industri, nyari kemana gitu buat magang gitu. Kita nyari sendiri gitu, nyarinya ke perusahaan-perusahaan mana gitu. Nah alhamdulillah bukan orang dalam ya. Jadi bapak gua nih punya temen di stasiun televisi yang tempat gua magang ini. Nah temen bapak gua bilang, udah besok ke sini aja, ke lantai sekian, ketemu bapak ini. Oke, datanglah gua hari itu. Nah pas datang ke situ kan, lobbynya ya gimana sih kalau misalnya kantor gitu kan, dicek dulu bodinya gitu kan, ditanya mau kemana mas gitu, mau ke lantai ini, ketemu pak ini gitu. Oke, gue ke atas tuh, terus gue ke resepsionis, sudah ke lantai itu, terus gue bilang saya mau ketemu pak ini, saya mau ini daftar magang gitu, daftar praktik industri. Oke, terus gue nunggu tuh di situ, gue nunggu ada tempat duduknya gitu kan, tempat ruang tunggunya gitu. Gila sih, emang fancy banget sih emang. Datanglah bapak itu, terus bapak HRD-nya nanya, dari universitas mana mas? Saya bilang ya dari universitas ini gitu, universitas gua. Nah terus, oh mau magang ya? Iya mas gitu. Iya pak gitu. Terus bapaknya bilang, karena gua kuliah jurusan jurnalistik, berarti kan gua kan nyari magang ya profesinya kalau nggak wartawan, fotografer, penyunting berita, kayaknya sih itu sih. Nah habis itu gue tanya kan, pak di sini posisinya ada apa aja gitu, lagi ada apa aja? Wah mas di sini posisinya tinggal video editor doang, dibilang gitu. Kebetulan kan gue bisa nih ngedit video, tapi gue ngedit videonya tuh nggak pakai Premiere Pro, gue ngeditnya tuh pakai Filmora. Jadi gue Premiere Pro tuh paling cuman ya ngekat doang lah gitu lah, nggak kayak yang pro gitu bisa masking gitu nggak bisa. Gue bisa masking gitu. Gue jadi ngeri. Gue emang kalau ngedit sehari-hari pakai Filmora kalau ngedit video. Terus gue bilang, pak tapi saya nggak bisa pakai Premiere gitu, bisa pakai Filmora. Oh ya udah gampang, nanti kamu, karena kan gue kan masih sebulan lagi magangnya, itu kan gue datang buat pendaftarannya itu sebulan sebelum gue mulai magang. Oke, jadi pas bapak bilang udah masih ada waktu sebulan gitu kan, belajar aja dulu gitu. Orang cuman ngekat doang gitu, ntar tugasnya ngekat-ngekatnya gimana tuh. Jadi gue masuk ke salah satu anakan dari stasiun televisi itu. Jadi nih stasiun televisi ini punya anakan perusahaan. Nah gue ditaruh di situ sebagai video editor. Gue tanya, ngedit videonya kalau boleh tahu apa ya pak? Karena kan gue jurnalistik ya, jadi gue maunya ngedit videonya video berita dong gitu kan. Ternyata gue ngedit acara entertainment, kalau nggak dangdut, FTV, sinetron. Jadi gue suruh ngedit gituan. Ya oke lah, nggak apa-apa lah, daripada gue nggak dapet magang kan gitu kan, susah lagi nyari gitu. Gue pikir ya udahlah ambil aja gitu. Nah terus
karena temen gue juga belum ada yang dapat magang kan, belum ada, bingung mereka nyari kemana, akhirnya gue tarik 2 temen gue, jadi gue bertiga di stasiun televisi itu. Oke, jadi ini suasana waktu gue magang di sana nih. Nah, kira-kira kayak gitulah suasana kantornya gitu, kayak kantor banget kan gitu. Emang gue sendiri, gue belum pernah gitu kan duduk di meja kantor gitu kan, kerja gitu. Sebenarnya kerja di sana tuh nggak gimana ya, nggak berat-berat banget lah gitulah, kayak santai gitu loh. Kerjaannya tuh kalau misalnya yang penting lu udah selesai, nah lu bebas besok-besoknya tuh datang absen aja gitu, datang nonton YouTube, nonton anime lah, nonton apa lah, terserah lah pokoknya, yang penting tugas lu udah selesai. Kebetulan emang gua kan karena ngedit videonya tuh kan nggak ngedit kayak ngedit mentahan dijadiin bagus gitu, enggak. Jadi gua kayak ngedit yang udah jadi, terus gua potong-potong doang, potong iklan, potong black video, potong-potong yang jelek-jelek lah gitu, kayak scratch gitu. Gua harus potong-potong kayak gituan karena itu videonya pengen dijual lagi ke salah satu stasiun televisi di luar negeri kayak Malaysia, Singapura gitu. Jadi stasiun televisi tempat magang gua dia ngejual acara-acara yang udah tayang ke luar negeri gitu. Nah, kenapa tadi gue bilang kerjanya santai? Nih, lihat aja video ini. Gue lihat kan, gue malah nonton anime kan, nonton Boruto kan. Emang gimana ya, santai gitu loh kerja di situ, magang itu santai gitu loh. Gue ngedit gitu kan, ngedit paling ngekat doang, udah selesai. Gue YouTube, gue nonton anime, kadang gue main Mobile Legends di sono sama karyawan sono, sama temen-temen sono gitu, sama teman magang, sama temen-temen gue. Nih ada lagi nih. Tuh, gue malah nonton K-pop tuh, nonton Big Bang gue malah ngeliat video klipnya. Kayak gitu kalau misalnya udah gabut gitu loh, udah gak ada kerjaan, gue malah denger lagu, asik denger lagu gitu loh. Lagi ngapain lagi gitu, nggak ada kerjaan lagi gitu, emang santai magang di sana. Nah, terus ada lagi nih tuh, gue paling suka suasana kalau magang di sana tuh kalau lagi hujan, gue suka banget tuh. Ini videonya dari Sasa tuh. Tuh videonya kayak gitu kalau lagi hujan, apalagi sambil denger Boy Pablo gitu kan, asik banget gitu, chill parah gitu. Nah, kalau yang itu video kayak isengin temen gue gitu loh, isengin kayak gabut gitu karena nggak ada kerjaan emang. Meanwhile, look at this dude. Nah, hari itu gue diajak keluar kantor, gue jadi panitia acara. Jadi perusahaan yang tempat gue magang ini dia bikin acara lah gitu. Nah, gue jadi panitianya, jadi suruh jadi volunteernya gitu. Nah, ini salah satu acara di Bandara Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Nah, ini video terakhir gue waktu di sana. Jadi sebelum gue selesai magang, gue sempet ngabadiin gitulah. Nah, ini kayak gini nih, gue udah mulai akrab lah gitu sama karyawan di sono gitu, sama teman-teman juga. Sempet bikin bumerang, foto-foto gitu. Nah, ini video. Ini ada Freddy, ini ada Dimas Beck, Dimas Beck. Video ini. Ini dia sebelum kena corona nih. ini suasana terakhir sebelum
kayak WTC. Ini Dimas Beck lagi isi Dimas Beck udah nggak jadi artis lagi. Ada profesi. Oke, jadi segitu aja videonya. Gue cuman pengen cerita pengalaman gue aja lah waktu gue magang di sana lah gitu. Sebenarnya magang di stasiun televisi itu nggak susah-susah banget gitu loh. Nggak tahu sih tempat stasiun televisi yang lain, soalnya teman-teman gue waktu mereka pada jadi wartawan, jadi fotografer gitu, mereka kan harus punya target gitu. Sehari harus nulis berapa artikel, harus motret tiap hari, turun ke lapangan. Nah kalau gue nggak di kantor terus gue. Padahal seharusnya jati diri gue tuh kan karena gue ngambil kuliah jurnalistik ya, berarti kan gue kan harus turun ke lapangan kan. Tapi gue malah di kantor terus, gue magangnya. Tapi nggak apa-apa, namanya udah takdir gitu kan, udah jalan Tuhan di situ. Jadi kalau kalian mau magang di sini, cari aja stasiun televisi yang jadi satu sama mall di Senayan. Pasti kalau orang Jakarta tahu lah itu apaan, stasiun televisi apaan. Ya paling kalau misalnya mau ke sana mau magang, datang aja langsung ke resepsionis terus bilang kalau mau magang gimana ya caranya, tanya-tanya aja lah gitu. Terus kalau misalnya udah dapat kontak HRD-nya, lu langsung kontak HRD-nya, ya WA lah gitu, Pak ada slot buat magang nggak gitu. Nanti kalau misalnya lu dipanggil, lu langsung dipanggil ke sana gitu. Oke, jadi videonya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.